Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami dari mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Dr. Khalilur Rahman, MHI, yang akan membahas tentang akidah, syariah, dan akhlak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Akbar Firmansyah, Nuril Wahyu Fatimah, dan Nia Laili Mubarak. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama, pengertian akidah. Syekh Hasan Al-Banna menyatakan akidah sebagai sesuatu yang seharusnya hati membenarkannya, sehingga menjadi ketenangan jiwa yang menjadikan kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keraguan-raguan. M. Hasbi As-Siddiqi mengatakan, akidah menurut ketentuan bahasa Arab ialah sesuatu yang dipegang teguh dan terhunjam kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat beralih daripadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mahmud Al-Sataut adalah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercayai dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh syahwat sangka atau buruk sangka dan tidak dipengaruhi oleh keraguan. Akidah atau keyakinan adalah suatu nilai yang paling asasi dan prinsipil bagi manusia, sama halnya dengan nilai dirinya sendiri, bahkan melebihinya. Yang kedua, pengertian syariah. Syariah berarti jalan besar. Dalam makna generik adalah keseluruhan ajaran Islam itu sendiri. Dalam pengertian teknis, ilmiah syariah mencakup aspek hukum dari ajaran Islam yang lebih berorientasi pada aspek lahir atau esoteris. Syariah meliputi dua bagian utama, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah dalam arti khusus yang membahas hubungan manusia dengan Allah. Tata cara dan syarat rukunnya terinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah, misalnya sholat, zakat, dan puasa. Muamalah adalah yang membahas hubungan horizontal, yaitu manusia dengan lingkungannya. Dalam hal ini, aturannya lebih bersifat garis besar, misalnya munakahat, dagang, dan bernegara. Lalu, pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khuluq. Secara bahasa Arab, kata ini memiliki arti perangai atau yang mencakup diantaranya sikap, perilaku, sopan, tabiat, etika, karakter, kepribadian, dan moral. Dari pengertian etimologi di atas, akhlak merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar manusia sesama manusia, dan juga yang mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul madmumah. Lalu penjelasan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nia Laili Mubarak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang kedua yaitu ruang lingkup akidah, syariah, dan akhlak. Ruang lingkup akidah. 1. Ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Yang kedua, nubuwat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mukjizat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu sam'iyat, pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat dalil naqli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga neraka, dan lainnya. Ruang lingkup syariah. Menurut Derajat tahun 1993, antara lain mencakup peraturan-peraturan di antaranya ibadah
rukun Islam, dan ibadah lainnya yang berhubungan dengan rukun Islam. Peraturan-peraturan tersebut diperinci lagi menjadi peraturan badani, mali, muamalah, jinayah, munakahat, siasah, akhlak, dan peraturan lainnya. Makanan, minuman, sembelian, berburu, nazar, pemberantasan, kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid dakwah, perang, dan lain-lain. Ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak kepada alam semesta. 3. Hubungan akidah, syariah, dan akhlak. Hubungan antara syariah, akidah, dan akhlak ketiganya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hanya dapat dibedakan dalam pengertiannya saja, tapi tidak bisa dipisahkan dalam praktek pengalamannya. Sebab syariah adalah manifestasi dari akidah yang melahirkan syariah, sedangkan akhlak merupakan buah dari akidah dan syariah. Allah memberikan ilustrasi tentang hubungan syariah, akidah, dan akhlak antara akar, batang, dan daun kasyajarotin thayyibah. Antara satu sama lainnya saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Kesimpulan, pembaruan dalam Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan sesuai dengan perkembangan zaman yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan teknologi modern, akulturasi, dan kontekstualisasi ajaran Islam, dengan tidak merubah teks Al-Quran dan Al-Hadis atau ajaran-ajaran bakunya. Saran, dalam penulisan makalah ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan baik dalam bahasanya, materi, atau penyusunannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang dapat membangun penulisan makalah ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.